katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Rasulullah SAW itu diutus ke muka bumi ini, kata Allah, untuk menjadi suri tauladan. Bahkan dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, tidak diutus melainkan untuk memperbaiki akhlak. Jadi akhlakku yang luar biasa. Minggu-minggu lalu kita dengar ada seorang ayah yang tega menghamili sampai melahirkan anaknya. Anak kandungnya bisa dilakukan seperti itu. Minggu kini kita dengar ada pun di pesantren yang ternama, pesantren Candung. Terus kita rempet 10 orang. Laki-laki, semua laki-laki. Padahal di sekolahnya lulusan terbaik, di kuliah punnya lulusan terbaik. Satunya lah acuk menyampaikan tausiah kemana-mana. Tapi kalau hidayah itu memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang menjadi contoh itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernah Zaid bin Arqam, sahabat Rasulullah SAW, menceritakan kepada kita, tatkala Abu Bakar As-Siddiq dengan para sahabatnya duduk-duduk, dan lalu Abu Bakar meminta minum kepada Zaid bin Arqam. Lalu diberikan oleh Zaid bin Arqam minuman air putih tapi yanglah dicampur oleh madu. Kanangke de Abu Bakar As-Siddiq minuman air putih yang mencampur madu itu manangi tak isa-isa Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga sahabat mencari lain satu lo menangi dia. Contoh tergambung ini menangi, bojo ibu jamaah lah satu lo menangi. Sampai sahabat yang lain berhenti. Tapi Abu Bakar tak berhenti menangi. Sehingga menangi lo sahabat itu balik. Sehingga bertanya Zaid bin Arqam, wahai Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, kenapa engkau menangis? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ambo pernah bersama Rasulullah SAW, hanya kami berdua saja. Tak ada orang lain gitu-gitu. Cuma ambo dengan Rasulullah SAW. Ketika kami berdua, apa yang dilakukan oleh Nabi? Pernah Nabi menghentakkan tangannya, pailah, pai ke situ, kata Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, kita berdua di sekeliling Rasulullah. Apa yang engkau sampaikan, pergilah ke sana, Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, dunia menghampiriku, kata Rasulullah SAW. Dunia datang menghampiri Rasulullah, baiklah ke situ. Baiklah ke situ. Tapi kata dunia, mungkin engkau yang selamat dariku, kata dunia. Tapi sesudahmu dan setelah itu akan mendapatiku. Karena rayuanku, wujudku sangatlah kuat. Tak akan mungkin bisa dihindari. Sehingga itu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menangis. Hanya minuman air putih dicampur madu. Awak mungkin adalah banyak dan lebih hebat minuman awak minum. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan nikmatan itu menangis saja jadi. Kenapa? Tipu daya dunia itu sangatlah kuat. Bakuanya pernah Rasulullah SAW meriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ikut cerita seorang 3 orang Bani Israel. Itu kita dengar, tapi kita ulang-ulang balik. Kisah 3 orang Bani Israel itu, yang pertama penyakit kusta, kedua penyakit balang, suatunya kedua penyakit botak, tak sih nemu tumbuh rambut ya. Yang ketiga butuh. Allah ingin menguji orang nomor 3, sehingga datanglah malaikat dalam wujud manusia. Lalu ketika itu ditanya kepada orang penyakit kusta, kalau ada keinginan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kau inginkan? Kecil orang kusta itu, ambo ingin sehat, ambo ingin balang kulit kalau. Dengan izin Allah, diusap dari malaikat tadi, sehat, sembuh.
Suatu kerja malaikat ayat yang kau inginkan, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Maka cik kusta tadi, yang balang tadi itu setelah sembuh, ambo ingin untuk ambo suku warna junto, hanya gih untuk nanglah kabarana. Sampai kata mambia. Satu datang ke kedua malaikat kau kepada orang yang botak. Bertanya malaikat itu, apa yang ingin inginkan tadi? Yang aku inginkan adalah rambut yang tumbuh, rancak tumbuh. Satu ayat yang kau inginkan, yang paling kesenangi, Abu suku dengan sapi gitu. Aku diberikan sapi yang nampi warna. Suatu apa? Yang ketiga, orang yang buta. Ketika lah sembuh orang yang buta tertanya oleh malaikat, apa yang ingin kau ingin? Yang aku inginkan adalah kambing. Hanya dia kambing yang lah warna. Setelah beberapa tahun, orang dan balang tadi yang penyuntuk tadi lah kayu. Berlimpah-limpah hartanya. Maka datanglah malaikat menyerupainya ketika dia sakit dulu. Datanglah malaikat menyerupainya dalam keadaannya kusta, penyakit balang, baju dalam keadaan, nampak dalam keadaan miskin. Maka ni kecil ni malaikat tadi, wahai orang yang kaya, orang yang dermawan, bantulah ambo sedang susah. Kecil orang yang kusta tadi itu adalah sembuh tadi, adalah kaya tadi. Oh risah. Disampaikan malaikat, bukankah engkau dulu juga kusta? Bukankah dulu engkau juga miskin? Oh enggak. Untuk awalnya aku dari ambo, dari ayambo katanya. Kata malaikat, kalau engkau berdusta, maka engkau akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kejadian yang awal. Maka betul, maka kembalinya yang menyakit kusta. Lalu datang yang kedua, orang yang botak, yang lah tumbuh rambutnya. Begitupun jawabannya. Ikut dari nenek moyang ambo, bola kayu je dari sisuk je. Dah pernah ambo botak katanya. Begitulah dunia. Lalu datang yang ketiga kepada orang mantan orang buta tadi itu. Sehingga ni kecil orang buta tadi, ambo dulu pun butuh. Tapi di izin Allah, nyuagi penglihatan ambo di Allah tadi. Ambo diberikan kekayaan hari ini. Imam tu ini apapun yang engkau inginkan, apa yang pun yang engkau butuhkan, ambo akan berusaha memenuhi. Sehingga yang selamat hanya si buta. Ada kok gambarannya ditangisi oleh Abu Bakar tadi, dunia tadi itu, karena apa? Luar biasa godaan dunia. Ketika mendapatkan minuman air putih dengan madu saja, tapi tangi Abu Bakar, sehingga sahabat yang lain yang celik pun menangis. Kenapa menangis? Karena godaan dunia itu begitu dahsyat. Begitupun dengan 3 orang Bani Israel tadi itu, yang kusta, yang botak, yang butuh. Yang selamat hanyalah orang yang buta. Maka berlakulah ayat Allah SWT, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bukankah Allah telah memperhatikanmu, memaklumkanmu, melapangkanmu? Sesungguhnya kalau bersyukur pada Allah, akan Allah tambah seperti si buta. Tapi kalau kita ingkar, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Itu yang dialami oleh si kusta dan si botak. Kenapa tipuan rayuan dunia itu begitu luar biasa? Maka terjadi hal-hal yang menyimpang hari ini dalam dunia. Seperti yang kita saksikan berita beberapa minggu lalu. Bahkan nyalah viral Ustaz Bukhtar Mahkamah. Bahkan dalam tarekat nyalah mursyid guru tertinggi lah. Tapi masih bisa melakukan hal-hal yang menyimpang. Kenapa? Rayuan dunia itu luar biasa. Aku jangan sampai kau dapat kata Rasulullah SAW, kau dapat jangan sebelum begitu meninggal dunia itu ingat dengan akhirat. Kau dapat ketika kita hidup ini itu mempersiapkan bekal kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak terlalu terbujuk, tidak terlalu terayu dengan dunia yang menipu itu. Itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.